Halo sayang. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan perjalanan dari Chuyun. Pada video sebelumnya, Chuyun didatangi oleh seseorang iblis raksasa dari iblis itu datang ke benua Qiankun untuk mencari pagoda dewa api yang ternyata adalah pagoda penyulingan milik salah satu ras siluman di Lautan Bintang. Beruntungnya, Chuyun dengan rencananya bisa menghentikan bahkan membunuh si iblis raksasa sebelum dirinya merebut pagoda dewa api. Pada saat yang bersamaan, si kakek kehendak dari benua Qiankun juga menjelaskan kepada Chuyun kalau dirinya bisa menghidupkan Ye Qianhan kembali dengan cara mengumpulkan ketiga pagoda dewa. Melanjutkan video sebelumnya, setelah Chuyun mengetahui bahaya yang akan datang, dia pun mengajak Bai Lei Kuangseng dan juga Luolan pergi menuju benua Dewa Petir. Di sana, Chuyun belum menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka berdua. Hal ini membuat Luolan sedikit kebingungan dengan apa tujuan mereka pergi ke sana. Yang mana benua Dewa Petir adalah tempat yang sangat buruk untuk hidup. Bahkan tumbuhan dan rumput tidak bisa hidup di benua itu. Luolan kemudian mengira kalau Chuyun ingin mencoba pengalaman bertahan hidup di alam liar. Chuyun menjelaskan kalau orang-orang di benua Dewa Petir memiliki formasi yang cukup kuat. Chuyun berniat meminta mereka untuk mengajari dirinya formasi itu. Bai Lei Kuangseng sama sekali tidak peduli. Dia tidak terlalu memikirkan tempat apa yang akan mereka datangi. Dia hanya ingin menikmati minumannya dan juga perjalanannya bersama dengan mereka berdua. Singkat cerita, mereka bertiga tiba di benua Dewa Petir. Di sana Bai Lei Kuangseng memuji tempat itu karena bagaimanapun kekuatan elemen petir di sini sangat kuat melebihi kekuatan petir di benua Qiankun. Beberapa warga benua Dewa Petir pada saat itu sedang mencoba untuk menumbuhkan tanaman dengan bantuan formasi petir. Tapi sayangnya mereka gagal melakukannya. Dan hal ini membuat mereka putus asa karena musim ini mereka juga tidak bisa menanam tumbuhan. Mereka pun terlihat sangat sedih karena jika tahun ini mereka tidak bisa menemukan cara, maka mereka dan seluruh keluarga mereka akan mati kelaparan. Melihat kejadian itu, Chuyun mengetahui akar permasalahan dari mereka semua. Yang mana di tempat ini, unsur 5 elemen sama sekali tidak seimbang. Karena hal itulah tanah di sini tidak cocok untuk bertani. Chuyun kemudian mengatakan kalau formasi petir yang mereka gunakan tadi sama sekali tidak boleh digunakan lagi. Bai Lei Kuangseng yang mendengarnya langsung menghancurkan formasi petir itu. Melihat formasi mereka yang dihancurkan, para warga itu menjadi sangat marah. Mereka menjelaskan kalau formasi itu adalah satu-satunya cara mereka bertahan hidup. Mereka yang marah akhirnya bekerja sama untuk mengaktifkan formasi dan juga bertarung melawan Chuyun dan yang lainnya. Mereka bahkan mengira kalau Chuyun akan merebut benua ini dari tangan mereka. Pada pertarungan itu, Bai Lei Kuangseng hampir saja tidak bisa menggunakan tekniknya. Chuyun yang melihatnya menjelaskan kepada Kuangseng kalau dia tidak akan bisa menggunakan kekuatannya sendiri. Di tempat ini, unsur 5 elemen tidak seimbang. Maka karena hal itulah, mereka hanya bisa meminjam atau menyerap kekuatan yang paling mendominasi di tempat ini seperti kekuatan petir yang ada di atas mereka. Mendengar hal itu, Bai Lei Kuangseng langsung menyerap petir dari teknik mereka semua dan juga membalikannya lagi. Para warga yang melihat hal itu menjadi sangat kesal karena Bai Lei Kuangseng bisa menyerang mereka. Melihat formasi milik para warga itu membuat Chuyun sedikit memujinya. Yang mana walaupun formasi itu dibuat oleh kultivator rendahan, tapi kekuatannya cukup kuat karena formasi itu bisa menyerap semua petir yang ada di langit. Awalnya Bai Lei Kuangseng berniat membunuh mereka. Tapi Chuyun berharap agar mereka tidak perlu melakukan hal itu. Luolan pun akhirnya turun tangan dan juga menggunakan teratai hijau miliknya untuk melahap semua serangan dari petir itu. Melihat mereka yang masih berusaha keras membuat Chuyun menjadi sedikit kasihan. Chuyun menjelaskan kalau pertahanan mereka lebih kuat dibandingkan serangan mereka. Jika mereka semua tetap memaksakannya, maka mereka hanya akan melukai diri mereka sendiri. Tapi sayangnya warga-warga di sana sangat keras kepala. Mereka bahkan berniat menghentikan Chuyun karena bisa saja Chuyun menghancurkan semua formasi di semua ladang mereka. Chuyun yang mulai kesal sedikit mengeluarkan kekuatannya untuk menghentikan mereka. Hal ini membuat para warga itu tidak terima. Mereka juga percaya kalau Kaisar Supreme dari benua Dewa Petir ini tidak akan diam mengetahui warganya ditindas oleh orang asing. Tak lama kemudian, Kaisar Supreme Petir Langit akhirnya muncul.
Dia tanpa basa-basi menggunakan monumen petir kuno untuk menyerap kekuatan petir di tempat itu dan juga menyerang mereka bertiga. Di sana dia sangat kesal karena dia mengira kalau Chuyin akan mencuri semua yang ada di sini dan juga merebut wilayahnya. Chuyin awalnya menyuruh si Kaisar Supreme itu untuk tenang. Dia juga menjelaskan sesuatu kepada orang itu, yang mana kedatangannya kemari hanya untuk menukar formasi petir miliknya itu dan bukan untuk merebut wilayahnya. Pada kesempatan pertama, si Kaisar Supreme itu malah menyerang Chuyin. Bahkan Baile Kuangseng dan juga Luolan sedikit kewalahan menahan serangan itu. Si Kaisar Supreme Langit Petir juga menanggapi perkataan Chuyin tadi, yang mana jika Chuyin ingin menukarkan sesuatu dengan formasinya, maka dia ingin Chuyin menukarkan dengan mengembalikan 5 unsur elemen di tempat ini agar mereka bisa menanam tumbuhan lagi. Chuyin yang mendengarnya meminta waktu untuk memikirkan hal itu. Tapi sayangnya, si Kaisar Supreme Langit Petir adalah orang yang sangat tidak sabaran. Dia percaya kalau Chuyin tidak akan bisa melakukannya. Dia pun tanpa basa-basi mencoba menyerang Chuyin lagi dengan kekuatan dari monumen petir kuno yang sebelumnya dia gunakan.我想要的你可给不了。你怎么知道我给不了？哼，无来无回。刚才回你引雷阵。Dia juga sangat kesal karena mengira kalau Chuyin sudah mengacaukan tempat ini. Tapi siapa sangka, Chuyin hanya dengan bermodalkan tubuhnya bisa menahan semua serangan petir milik si Kaisar Supreme Langit Petir. Chuyin menjelaskan kalau menghancurkan formasi yang ada di ladang mereka adalah langkah pertama untuk menyelamatkan tanah ini. Dia kemudian mencoba lagi untuk menyerang Chuyin. Sampai akhirnya Chuyin menemukan sebuah cara. Dia pun menggunakan caranya untuk mengembalikan keadaan di tempat ini menjadi lebih baik seperti sebelum munculnya semua petir itu. 欺人太甚！你想要的雷霆古碑由雷劫之力造就，救了万物复苏。万物复苏，四季更替。自然之力可是天道之力，你如何能有？可以种粮食，能吃饱饭。 Setelah semua itu, Chuyin menyegel monumen petir kuno ke dalam lukisannya. Si Kaisar Supreme Langit Petir merasa tidak terima karena Chuyin sudah mengambil semuanya sampai-sampai dia juga mengambil monumen milik klannya. Di saat bersamaan setelah Chuyin menyegel monumen itu, petir yang mengganggu di langit benua Dewa Petir tiba-tiba menghilang. Melihat hal itu, mereka menjadi kebingungan. Hingga pada akhirnya Chuyin menjelaskan sedikit permasalahan di tempat ini. Yang mana monumen petir kuno merupakan monumen yang dibuat dengan kekuatan tribulensi petir. Hingga dia memiliki kekuatan petir yang sangat kuat. Karena petir yang terlalu kuat itu, maka dimanapun monumen itu ditanam, maka tanah yang ada di sekitarnya akan menjadi tanah terkutuk. Si Kaisar Supreme Langit Petir akhirnya memahami perkataan Chuyin. Tapi para warga di sana menjadi sedikit panik. Yang mana tanah di sini sudah terlanjur terkutuk. Jika tidak ada petir di sana, maka mereka tidak akan bisa menanam tanaman lagi. Chuyin tentu saja tidak membiarkan hal seperti itu. Dia kemudian tanpa basa-basi menggunakan tekniknya untuk mengembalikan wilayah itu menjadi wilayah yang layak dihuni oleh para manusia. Melihat perbuatan Chuyin itu, Kaisar Supreme Langit Petir merasa sedikit kebingungan. Karena bagaimanapun, Chuyin bisa memiliki kekuatan alam yang merupakan salah satu kekuatan langit dan bumi. Dengan bangganya, Luolan menjelaskan kalau Chuyin adalah orang yang hebat. Dia bahkan bisa memahami sesuatu hal yang belum dipahami oleh orang lain. Luolan kemudian mengatakan kalau mereka sudah memberikan apa yang diinginkan orang-orang di sini. Si Kaisar Supreme Langit Petir akhirnya menyerah. Dia pun berterima kasih dan juga memberikan Chuyin formasi petir miliknya. Dia bahkan dengan sukarela memberikan monumen petir kuno kepada Chuyin sebagai ucapan terima kasih. Setelah semua itu, Chuyin kembali ke kapal terbangnya. Di sana dia memberikan Baile Kuangseng monumen petir pemberian si Kaisar Supreme tadi. Seharusnya Baile Kuangseng bisa meningkatkan kekuatannya lagi karena di dalam monumen itu terdapat hukum petir yang sangat kuat. Baile Kuangseng kemudian memikirkan sesuatu, yang mana jika Chuyin menggunakan formasi yang dirinya dapatkan tadi di wilayah yang unsur 5 elemennya masih seimbang, maka seharusnya dia bisa meningkatkan kekuatannya lagi. Chuyin pun membenarkan hal itu. Namun sayangnya, formasi ini hanya bisa bekerja bagi seseorang yang berada di bawah ranah Kaisar Supreme. Karena dirinya sudah menjadi Heavenly Emperor, maka dia harus mencari cara lain untuk bertambah kuat. Luolan juga menanyakan untuk apa mereka mencari formasi ini jika pada akhirnya Chuyin tidak bisa menggunakannya.
Chuyun hanya bisa menjelaskan kalau semua ini adalah persiapan yang dirinya rencanakan. Bai Li Guangsheng akhirnya menyarankan Chuyun untuk pergi ke benua kabut beracun. Seharusnya di tempat itu terdapat bagaimana cara untuk memperkuat formasi miliknya ini. Chuyun dan juga Luolan menyetujui hal itu dan mereka pun bergegas berangkat menuju lokasinya. Singkat cerita, mereka bertiga tiba di benua kabut beracun. Di sana Bai Li Guangsheng bertanya ke sebuah toko mengenai harta sekte 5 racun. Dia pun mendapatkan informasi kalau harta dari sekte itu sangatlah berharga, sampai-sampai ada banyak orang yang mengincarnya. Tapi sangat disayangkan, di tempat ini tidak ada satu orang pun yang mengetahui di mana letak sekte itu sekaligus keberadaan dari leluhur 5 racun. Luolan menanyakan untuk apa Chuyun mencari si leluhur 5 racun. Chuyun hanya mengatakan kalau dia pernah mendengar mengenai si leluhur 5 racun memiliki formasi pemurnian jiwa dengan racun yang cukup kuat. Dia pun ingin melihatnya secara langsung bagaimana si leluhur 5 racun melakukannya. Tak lama kemudian, kabut hitam tiba-tiba muncul di tempat itu. Bai Li Guangsheng akhirnya memutuskan untuk mencari informasi. Singkat cerita, dia mendapatkan kabar kalau di kota yang bernama Kota Seribu Racun ini terdapat seorang wali kota yang kabur entah kemana. Setelah kepergian wali kota itu, banyak pihak yang berniat untuk merebut kekuasaan menjadi wali kota di wilayah ini. Bai Li Guangsheng tidak menyangka kalau orang-orang di sini sangat rakus dengan kekuasaan. Bai Li Guangsheng juga percaya akan ada pertarungan yang hebat di tempat ini. Sedangkan di pusat kota, beberapa master mencoba untuk melindungi kota dari kabut hitam dengan sebuah harta. Tapi tak lama kemudian, muncul seseorang yang membunuh semua master dan juga merebut harta yang digunakan untuk melindungi kota itu. Dia kemudian berniat membawa kabur harta itu menuju suatu tempat. Dari kejauhan, Bai Li Guangsheng menyadari kalau orang itu berasal dari sekte 5 racun. Mendengar hal itu, Chuyun mengajak mereka berdua untuk bergerak. Sedangkan di sisi orang tadi, dia dihentikan oleh seseorang. Orang yang menghentikannya menyuruhnya menyerahkan harta Guci 1000 racun karena harta itu adalah harta berharga di kota mereka. Orang tadi menolak untuk memberikannya karena dia juga membutuhkannya. Mereka pun akhirnya terlibat sedikit pertarungan. Pada pertarungan itu muncul serangan dari dalam harta itu. Orang yang merebut Guci itu bahkan mengira kalau dirinya sudah diakui sebagai master oleh harta itu. Tapi sayangnya semua itu adalah perbuatan Chuyun. Bai Li Guangsheng bahkan sedikit kesal karena Chuyun awalnya hanya menyuruh mereka untuk menonton saja. Chuyun tentu saja membenarkannya, tapi mereka juga harus melindungi bocah itu karena jika dia mati, maka mereka tidak akan bisa mengetahui di mana letak sekte 5 racun. Setelah melalui beberapa pertarungan, orang itu akhirnya pergi ke sekte 5 racun untuk menemui gurunya sembari membawa harta tadi. Dia menjelaskan kalau kedatangannya kali ini adalah untuk memberikan gurunya harta itu agar gurunya bisa memulihkan jiwanya. Di sana gurunya itu pun keluar dan juga melihat harta itu. Tapi sayangnya si murid malah mengkhianatinya dan bahkan menyerang gurunya sendiri. Melihat sikap asli muridnya itu membuat si guru menjadi sangat kesal. Dia cukup menyesal karena dia mengajari ilmu yang dirinya miliki kepada murid yang tidak tahu diri sepertinya. Si murid yang bernama Liba itu sama sekali tidak peduli. Dia menyuruh gurunya untuk menyerah dan juga memberikan dirinya formula dari formasi pemurnian jiwa miliknya. Gurunya itu sama sekali tidak mau mendengarkannya. Hal ini membuat Lieba menjadi semakin bersemangat. Dia berniat menyerang gurunya menggunakan tekniknya sekaligus kekuatan dari harta miliknya. Beruntungnya tepat sebelum si guru diakhiri, Chuyun datang untuk membantunya. Chuyun menjelaskan kalau dia hanya kebetulan lewat ke tempat ini untuk melihat sesuatu. Liba tentu saja tidak percaya, tapi dia sangat yakin dengan kekuatan dari harta 1000 racun miliknya. Dia bahkan berniat menyerang Chuyun dengan tekniknya. Pada serangan itu, Lieba gagal mengalahkan Chuyun. Dia bahkan menyadari kalau Chuyun adalah orang yang tadi membantunya. Di sana Chuyun tidak menghiraukannya. Dia hanya mengambil harta dari kota 1000 racun yang direbut oleh Lieba. Lieba pun pada akhirnya memohon ampun kepada Chuyun. Tapi Chuyun bukanlah orang yang memutuskannya. Lieba harus memohon kepada gurunya sendiri. Gurunya itu juga tidak berniat memaafkan Lieba karena dia sudah memancing orang asing masuk ke tempat ini. Setelah menyingkirkan Lieba, Guru Lieba menanyakan apa yang Chuyun inginkan sebagai imbalan dari perbuatan yang sudah dirinya lakukan tadi.
Chun menjelaskan kalau dia menginginkan formula dari formasi pemurnian jiwa beracun milik Guru Lieba. Mendengar hal itu, Guru Lieba tidak terima. Dia malah berniat mengurung dan juga menyerang Chuyun. Guru Lieba tidak bisa membiarkan orang asing lolos. Karena beberapa tahun yang lalu, dia pernah membiarkan satu orang asing masuk dan keluar dari tempat ini karena dia merasa kasihan. Orang asing itu bahkan awalnya berterima kasih dan juga berniat membalas budi. Tapi siapa sangka beberapa tahun berlalu dia kembali datang dan juga membawa pasukannya untuk menghancurkan sektenya. Karena hal itulah dirinya sangat kesal dan tidak akan pernah memaafkan orang asing. Di sana Chuyun pun menyuruh Luolan untuk menghadapinya. Siapa tahu dengan racun itu kekuatan teratai hijaunya bisa naik tingkat. Tapi sayangnya pada serangan itu Luolan dan juga Bai Lei Kuangseng tidak bisa menandingi Guru Lieba itu. Hal ini membuat Chuyun harus turun tangan menghadapinya. 对你的吞毒炼魂阵有点兴趣。 果然如此。可惜你现在只是帝尊，不再是天帝。 Melihat Chuyun yang bisa menahan racunnya membuat si guru itu menjadi sedikit kebingungan karena hanya seorang Heavenly Emperor lah yang bisa menahan racunnya. Chuyun menjelaskan kalau si guru terlalu lemah. Dia saat ini bahkan sudah tidak lagi menjadi seorang Heavenly Emperor. Dengan kekuatan Kaisar Supreme yang dirinya miliki, dia tentu saja tidak akan bisa menyentuh Chuyun dengan racunnya. Chuyun pun berniat mengajaknya untuk membicarakan hal ini dengan baik. Si guru menolak perkataan Chuyun. Dia bahkan mengeluarkan monumen racun mematikan untuk menyerang Chuyun. Dia bahkan menyatukan monumen itu dengan formasi pemurnian jiwa miliknya. Melihat kejadian itu, Luolan dan juga Bai Lei Kuangseng menjadi tidak yakin. Mereka pun menyuruh Chuyun untuk mundur karena kakek tua di hadapan mereka tidak akan mau mendengarkan mereka dengan baik. Pada serangan itu, Chuyun bukanlah orang yang bisa dikalahkan. Dia bahkan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, yaitu menyegel monumen kuno itu dengan lukisannya. 绝不能让你们将宗门毁于一旦。宗门我守了几百年，就算是死，吞毒炼魂阵。你说了可不算。 Si kakek Guru Lieba akhirnya menanyakan mengapa Chuyun malah menyelamatkan dirinya dari serangan balik yang akan dilakukan oleh formasi dan monumen itu. Chuyun kemudian menjelaskan kalau orang itu melakukan semua ini demi sektenya. Dia bahkan mengorbankan dirinya untuk memikul semua beban yang dirinya dapatkan. Chuyun merasa kalau orang di hadapannya ini adalah pria sejati dan pantas diselamatkan. Chuyun juga menjelaskan kalau dirinya tidak akan membiarkan dia mati. Karena jika dia mati, maka Chuyun tidak akan bisa menukarkan formula dari formasi pemurnian jiwa beracun milik si kakek itu. Si kakek kemudian menjelaskan kalau formula formasi itu berada di monumen yang disegel Chuyun tadi. Karena Chuyun sudah mendapatkannya, Chuyun pun memberikan harta guci 1000 racun kepada si kakek. Dia tentu saja tidak akan mengambil harta berharga itu tanpa menukarkan sesuatu kepada si kakek. Chuyun menyadari kalau si kakek memerlukan formasi itu. Tapi untuk Chuyun, formasi itu juga sangat penting. Chuyun bahkan berjanji kepada si kakek kalau selama dirinya masih hidup, maka sekte 5 racun tidak akan pernah musnah lagi. Setelah semua itu, mereka pun kembali ke kapal terbang. Di sana, Bai Lei Kuangseng memuji Chuyun karena mendapatkan formasi ini tanpa bayaran apapun. Menurut Bai Lei Kuangseng, seorang kapitalis pun akan tunduk hormat di hadapan Chuyun. Karena 2 formasi itu sudah berhasil didapatkan, Chuyun pun berniat mengajak mereka berdua untuk segera mencoba kekuatannya. Luolan yang penasaran kemudian bertanya mengenai kemana tujuan mereka selanjutnya. Chuyun pun menjelaskan kalau mereka akan pergi ke benua kepala naga.